Dari keseluruhan pengalaman kerja di Bea Cukai, di sini yang paling menantang. Lagi melayani pembuatan P3C, saya ingat banget masih manual kan P3C. Nah itu copy paste aja nggak tahu gitu loh. Oke. Jadi ada pengguna jasa komplain. Nah, Halo Sobat BCMA, kembali lagi di BCMA Ngeraos, kanal podcast milik Bea Cukai Mataram. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang inspiratif, yang memiliki segudang prestasi dan juga karya-karyanya sudah menghiasi kantor-kantor Bea Cukai di Indonesia. Baik, langsung aja Bang Zoni, selamat datang di BCMA Ngeraos. ya terima kasih Pak Dimas. Gimana kabar Bang Zoni? Alhamdulillah baik. Baik ya? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Bang Zoni, kita sore ini mau ngobrol-ngobrol lebih dekat nih, biar kita lebih kenal Ya, Bang Zoni ini siapa dan tugasnya apa sih di Bea Cukai Mataram. Oke, Bang Zoni, kalau boleh tahu sudah berapa lama kerja di Bea Cukai Mataram? di Bea Cukai Mataram kurang lebih 1 tahun 5 bulan ya. 1 tahun 5 bulan. Gimana Bang Mantap. perasaannya di Bea Cukai Mataram? Nah, kalau dari keseluruhan pengalaman kerja di Bea Cukai, di sini yang paling menantang. Nah, karena Ini menarik nih, menantang. pikirnya 90% itu saya di depan komputer kalau di kantor-kantor sebelumnya. Nah, di sini di awal-awal kemarin tahun lalu itu kita di pos, kita di bandara, ngurusin YAH juga, kemudian ngurusin NPP BKC juga. Jadi banyak pengalaman baru di sini. Wih, keren. Jadi Bang Zoni ini mungkin pemirsa perlu tahu ya, Bang Zoni ini adalah pemeriksa Bea Cukai pertama ya Bang ya. Ya, Pemeriksa Bea Cukai pertama yang job desk-nya apa Bang kalau di BCMA? jobnya kalau di BCMA masih turunan tusi kasubsi PDAD ya. Ngapain aja itu Bang? Jadi di sana ya kurang lebih mempersiapkan operasional sistem CISA seperti itu, kemudian penataan jaringan, laporan bulanan ya performa CISA kurang lebih seperti itu. Manajemen user, nah, kurang lebih seperti itu. Oke, keren. Terus Bang Zoni ini kan kalau di BCMA ya, saya ingat betul tuh pada saat Bang Zoni datang pindah dari Ngurah Rai ya Bang? Ngurah Ya? Rai. Dari Ngurah Rai sebelumnya, wah kita kedatangan seorang programmer handal nih, seorang programmer handal. Itu gimana sih Bang ceritanya kok bisa jadi programmer? Dulu memang pernah ini belajar komputer atau belajar IT gitu. Enggak, kalau awalnya sih dulu ya memang rada gaptek ya waktu kuliah, waktu sekolah, rada gaptek ya, nggak alergi lah sama komputer. Kemudian saya ingat waktu dulu tugas pertama kali di Juanda, nah itu eh Bentar. Tahun berapa itu Bang tujuannya? di Juanda itu 2006, 2006, 15 tahun lalu ya. 2006, 2007 itu lagi melayani pembuatan P3C. Saya ingat banget masih manual kan P3C. Nah itu copy paste aja nggak tahu gitu loh. Oke. Jadi ada pengguna jasa komplain. Nah, kebetulan ada kena PKL SMK waktu itu. Nah, dia yang bantu buatin. Dari sana apa ya, yang awalnya udah pakai seragam bangga gitu tiba-tiba jadi down. Waduh, ternyata saya nggak bisa apa-apa. Nah, dari sanalah titik baliknya harus belajar komputer nih, dari sana sih. Oke, keren. Jadi dari yang awalnya bahkan copy paste saja nggak tahu ya, sekarang sudah bisa membuat berbagai macam aplikasi. Kalau membuat aplikasi pertama kali di kantor mana ini Bang? Awalnya
Nah, itu di Priok. Di Priok ya? Priok, ya. Tahun? Baru masuk itu 2007. 2007 di Priok. Itu tuh sih awalnya pakai Vox Pro karena belajar awalnya dulu dari honorer sebenarnya. Waktu di Juanda belajar dari honorer, diajarin Vox Pro, tapi kemudian waktu di Priok, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba database Vox Pro-nya hilang, mungkin kena virus atau gimana. Nah akhirnya senior nyaranin pindah ke Access saja. Nah, pakai Microsoft Access cukup lama, dan karena volume pekerjaannya meningkat, akhirnya Access itu nggak bisa menghandle kerjaan kita lah. Nah dari sana mulai upgrade ke PHP waktu itu. Karena di Priok juga ada aplikasi mandiri yang dibuat Pak Misnawi waktu itu. Oke. Di sana akhirnya kita belajar PHP. Kebetulan di sana lingkungannya kondusif untuk ini ya, anak-anak yang senang sama pemrograman itu ditampung di tim IT. Jadi kita tergabung di sana, diadakan in-house training. Ya itulah akhirnya mulai dari sana kita rutin bikin aplikasi. Oke. Masih ingat nggak ini Bang? Aplikasi yang pertama kali dibuat apa sih sama Bang Sony? Itu SIS Amanda, sistem informasi. Bentar. Apa? Amanda? SIS Amanda. SIS Amanda. Sistem informasi administrasi manifest 2. Karena waktu itu di Priok ada manifest 1, 2, 3 ya. Iya. Itu sih untuk apa? Executive summary, laporan YOR, SOR gudang, kemudian empty container, returnable package, ya pekerjaan administratif sih intinya. Oke. Itu si Amanda itu masih untuk satu seksi aja ya? Satu seksi. Belum digunakan oleh seluruh kantor gitu ya? Belum. Jadi waktu itu KPU juga ngadain semacam lomba ya. Jadi lomba karena di tiap-tiap bidang itu banyak yang bikin aplikasi, ya diadakan lomba. Nah, kebetulan Manifest 2 itu ada di bidang PPC 2, pelayanan pegawai cukai 2. Di seksi PPC 2 juga ada programmer. Nah, jadi itu kita bikin semacam join aplikasi antara Manifest 2 sama PPC 2. Tapi saya lupa waktu itu layanan apa itu saya lupa. Yang jelas di sana kita lintas seksi, kemudian pakai SMS gateway. Zaman itu masih zaman SMS ya. Oke. Jadi pakai SMS gateway. Yang uniknya ternyata SMS gateway kan perlu modem. Jadi ketika kita nge-send prosesnya sampai sini, aplikasi ngirimkan SMS ke pengguna jasa. Oke. Nah, yang uniknya nih tandem saya yang di seksi PPC 2 ini, ternyata modemnya itu dia beli sendiri. Saya kira itu modem pengadaan baru. Jadi dari sana saya belajar juga, wah ternyata dedikasinya luar biasa gitu. Iya. Luar biasa itu Bang. Jadi apa ya? Pakai modal sendiri ya, modal sendiri untuk kepentingan kantor. Luar biasa sekali tuh. Nah, kalau kemudian setelah dari Tanjung Priok, Abang tugas di mana Bang? Langsung ke Ngurah Rai. Ngurah Rai ya. Ngurah Rai dari tahun 2014 sampai 2020 yang ke Mataram itu ya. Kalau di Ngurah Rai gimana Bang? Ada aplikasi apa saja Bang yang sudah pernah dibuat sama Bang Sony? Jadi masih nyambung sih sebenarnya. Waktu di Priok itu kita proyek terakhir itu karena banyak aplikasi di tiap-tiap bidang. Nah, itu ketua tim IT waktu itu menyarankan agar dijadiin satu, disatukan, mengintegrasikan semua aplikasi yang ada. Pengalaman itu ya pakai di Ngurah Rai. Wah, kantor ini sepertinya belum ada
aplikasi mandiri. Kayaknya bagus kalau kita bikin aplikasi yang terintegrasi mulai dari SBU dan seksi-seksi lain itu saling terhubung satu sama lain. Ya sih lumayan, ada aplikasi sebagian umum, data kepegawaian, terus notifikasi KGB, kenaikan gaji berkala, jadi 2 bulan sebelum tanggal kenaikan sudah ada notifikasi. Kemudian mini job person match dari data diklat ya, dari data diklat, terus kepangkatan. Kemudian di sana dibuat sistem scoring. Yang buat sistem scoringnya sih teman-teman SBU waktu itu. Saya tinggal menerjemahkan ke kode aja. Jadi dari sana kita bisa mengurutkan pegawai ini skornya tertinggi kalau ditaruh di unit apa. Oh, jadi memprediksi ini ya, kinerja pegawai lah ya Bang ya. Jadi memprediksi sih ya, mungkin sebagai referensi untuk kalau ada rolling aja ya. oke, jadi data-data dikumpulin, dijadikan satu nanti jadi referensi ketika rolling pegawai. Bisa. Terus kalau penghargaan yang sudah pernah diperoleh sama Bang Sony ini apa aja sebenarnya? Penghargaan sih enggak banyak ya. Mm-hmm. Dulu lupa. Kayaknya pernah deh Bang Sony dapat penghargaan di level nasional ya? Dengan saya penghargaan kepala kantor kepala KPU zaman Pak Wid ya waktu itu, Pak Wijayanta. karena aplikasi ya terlebih bikin aplikasi. Kemudian waktu sudah di Ngurah Rai, itu dari KPU mengusulkan dapat sertifikat of merit WCO. Oke. Itu tahun berapa lupa sih. Tapi ini punya sertifikatnya di Figura di rumah? Sertifikatnya ada sih. Ada ya. Itu bukan nasional lagi, itu berarti internasional itu. Keren Bang Sony. Saya juga nggak tahu tiba-tiba aja dapat. Diusulkan lah ya. Diusulkan. Tapi nggak bisa di ini ya. Di BRI kan. BRI. Baik. Mungkin terus Bang Sony kalau sekarang kan Bang Sony di Bea Cukai Mataram di BCMA. Aplikasi apa saja nih Bang yang sudah dikembangkan sampai saat ini dan gimana sih ininya efeknya gitu buat layanan, buat administrasi kantor gitu. Masih berlanjut sih kalau di Ngurah Rai. Kalau secara teknis pemrograman mungkin kalau dulu di Ngurah Rai masih pakai prosedural. Kalau di BCMA ini backendnya kita upgrade pakai framework. Jadi lebih fokus ke keberlangsungan aplikasi nantinya. Kalau prosedural itu kan setiap programmer bebas bikin struktur programnya seperti apa. Kalau framework dia sudah baku, jadi strukturnya seperti apa sudah baku. Sisi positifnya kalau pakai framework, jadi siapapun nanti pegawai yang bisa framework itu atau pengen belajar programmer ya kita arahkan ke framework itu aja. Jadi mereka sudah bisa langsung entry. Beda sama prosedural, itu benar-benar harus tahu ini program sebelumnya ini ngapain sih. Yang jelas kalau di sini jenis aplikasinya kurang lebih sama. Kita pengen bikin yang terintegrasi, nyambung, seksi dengan seksi yang lain, di mana di tahap kepegawaian diatur oleh SBU, kemudian ada modul KIP untuk kedisiplinan, kemudian untuk PIBK, dan portal pengguna jasa. Portal ini yang dulu dimulai belum sempat kita bikin. Itu portal pengguna jasa fungsinya apa itu Bang? Manfaatnya buat pengguna jasa? Ya, karena kita di sini sebenarnya kantor Mataram ini unik ya, dia tipe C tapi stakeholdernya luas, jauh-jauh. Ada yang di Lombok Timur, macam-macam lah. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, harapannya sih melalui portal pengguna jasa ini, pengguna jasa nggak perlu ke kantor, jadi cukup
mengajukan permohonan layanan melalui portal pengguna jasa. Oke. Apalagi kondisi PPKM gini ya. Dari luar Mataram datang ke Mataram tentu sangat menyulitkan. Jadi dengan adanya portal itu mereka nggak perlu lagi ke kantor harusnya. Baik, mungkin kita ke ini nih Bang, apa ya, pribadi ya. Bang Zoni ini hobinya apa sebenarnya? Kalau di luar pekerjaan gitu. Saya lihat kadang-kadang sore-sore sering keluar sendiri. Kemana sih Bang? Cari inspirasi. Cari inspirasi. Jadi perlu inspirasi ya kalau dalam programming gitu butuh inspirasi ya. Itu apa ya? Programming itu kayak buat cerpen atau kayak buat novel mungkin ya. Oh, oke. Jadi nggak serta merta bikin ini itu langsung gitu. Kadang kita mikir dulu ini bagusnya gimana ya, ini enaknya gimana ya. Kalau moodnya sudah dapat, idealnya sih nggak usah diinterupsi. Makanya kadang kan kita baru dapat moodnya itu malam, kadang sampai pagi, gitu. Karena udah nyambung nih ceritanya nih, alurnya udah ketemu nih. Ya, tantangannya di sini itu sih, kadang pas kita ngoding, tiba ada kerjaan ini, ya. Mulai membiasakan diri untuk multitasking. Ada kerjaan lain ya. Ada kerjaan Lagi lain. enak ngoding tiba-tiba dapat ini perintah lain nih. Oke. Tapi so far so good Bang. Ya, alhamdulillah sih, ya Masih inilah, masih bisa handle semuanya. Terus dengar-dengar punya gitar di rumah ini Bang. Oh, hobi main musik ini. itu hobi lama sih ya. Hobi lama. Hobi lama. Dulu obsesinya sebenarnya pengen jadi musisi. Wih. Musisi Tapi rock ya? musisi kamar. Musisi kamar. Ya saya dulu pernah ngambil kerjaan online juga, kadang-kadang di Fiverr itu nama situsnya. Jadi kita bisa menjual jasa dengan bayaran sekian dolar. Nah, dulu sih Jasa apa Bang? jasa macam-macam sih. Nah, tapi kalau saya dulu ya ngisi gitar di rekaman Orang. Wih, keren. ngisi instrumen lah di. Tapi itu nggak bertahan lama karena ya selain bayarannya kecil juga, Iya. lumayan kerjanya. Portnya lumayan ya ternyata. Portnya lumayan. Walaupun kelihatannya sampingan. Terus sepedaan hobi juga Bang? Olahraga mungkin? Olahraga apa yang disukai? Itu masalahnya. Kurang tertarik sih. Oh, kurang tertarik olahraga berarti ya. Paling sepedaan pun sebenarnya nyari mana spot yang enak buat ngopi itu aja. Oh, sepeda ini apa? Right to restoran and cafe. Iya, kurang lebih. Oke, mungkin Bang Zoni kita udah ngobrol cukup banyak ini ya. Kita udah tahu Bang Zoni hobinya apa, cita-citanya apa nih Bang? Ya, Apa sih yang pengen Bang Zoni masih buat atau pengen jadi apa gitu di Bea Cukai mungkin? Atau mungkin pengen punya usaha di luar Bea Cukai atau gimana? cita-cita jangka panjang sih nggak ada ya. Saya orangnya jangka pendek sebenarnya. Oh, oke. Paling koin-koin kripto naik gitu aja. Oh, oke, itu salah satu hobi juga kayaknya. Bukan hobi ya? Apa itu? Investasi ya? Kripto ya? Karena lebih tertarik ke teknologinya sih. Teknologinya. Masih itu desentralisasi gitu. Oh, Itu aja sih. udah ini ya, berarti udah jadi miliarder belum? Aminin aja. Amin. Baik. Mungkin terima kasih Bang Zoni waktunya sore hari ini. Kita sudah tahu Bang Zoni ini
ternyata kita kan lihatnya Bang Sony ini serius pendiam ya. Ternyata punya hobi dan kegemaran yang ya sama dengan teman-teman yang lain gitu. Cuma mungkin Bang Sony kapan-kapan harus kita tagih nih main musik di depan seluruh pegawai. Betul. Nggak apa-apa Bang, nanti dibantu sama anak-anak. Oke, terima kasih Bang Sony atas kedatangannya di BCMA Ngraos. Baik, Sobat BCMA, demikianlah obrolan kita bersama Bang Sony Hartawan, salah satu pegawai Bea Cukai Mataram yang mungkin otak dibalik inovasi-inovasi yang dilaksanakan di Bea Cukai Mataram ini. Terima kasih, sampai ketemu di podcast BCMA selanjutnya.